Tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif oleh saya Epidius Singgu SPD calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nagekeo. Refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul Budaya Positif. Konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun anak agar berdaya mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol. Sesungguhnya yang bisa mengontrol seseorang adalah diri sendiri. Seseorang bisa melakukan sesuatu atau tidak tergantung pada diri seseorang, sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu sama, hanya hukuman lebih ke arah cara mengontrol perilaku murid pada hal negatif, sedangkan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku murid pada hal positif. Hukuman mengontrol perilaku seseorang dengan sifat memaksa, menyakitkan dan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Namun pada sejatinya penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensi. Di mana dalam jangka waktu tertentu hukuman dan penghargaan akan berdampak pada ketergantungan serta mematikan motivasi intrinsik. 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. 5. Jenis kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa memiliki. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, hukuman dan penghargaan sama-sama bisa mematikan motivasi intrinsik murid, dan pada jangka waktu tertentu penghargaan akan membuat murid ketergantungan. Keyakinan kelas merupakan motivasi yang bersumber dari dalam, sehingga ada atau tidak adanya peraturan murid akan melakukan dan menerapkan disiplin positif sesuai dengan keyakinannya. Menstabilkan identitas ketika seorang guru berkata pada murid bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan, dan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Sehingga dari kalimat yang diucapkan oleh guru, murid bisa mengubah identitas mereka dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dalam membangun budaya yang positif harus berawal dari motivasi intrinsik yang nantinya akan membentuk sebuah keyakinan, baik keyakinan di kelas maupun sekolah. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa mempunyai kewajiban untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif baik di kelas maupun di sekolah.
terutama pada hal paradigma kontrol penghukum dan penggunaan segitiga restitusi dalam setiap pemecahan penyimpangan yang terjadi pada murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Tentunya ada, yaitu berkolaborasi dengan semua pihak agar bisa mendukung dan menciptakan budaya positif. Kolaborasi bisa berbentuk komunikasi intens dengan kepala sekolah, teman sejawat, wali murid dan sebagainya. Komunikasi tersebut juga berbentuk persamaan persepsi antara semua warga sekolah sehingga bisa jadi satu visi dan misi dalam menciptakan budaya positif.